Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Jadi di depan saya ini adalah unit Triton GLS tahun 2016. Jadi ini bakalan kita kupas semuanya bagaimana biasanya saya ngecek mobil. Apalagi ini double cabin dan terus 4WD 4x4. Jadi apa saja yang harus dicek itu bakalan saya bahas di video ini. Seperti ini, kita keliling dulu, kita liatin. Biasanya ya saya seperti ini kalau ngecek, tapi itu referensi seseorang sih, maksudnya kenyamanan seseorang ya. Tapi kalau saya lebih suka di tempat yang lapang, siang hari, terus dikelilingi dulu seperti ini, agak-agak sekali keliling. Terus jangan lupa baca bismillah. Oke. Biasanya saya itu paling nggak suka kalau ngecek mobil itu mesin sudah dinyalain dulu. Pasti saya request dulu mesin jangan pernah dihidupkan dulu sampai saya datang gitu. Jadi awal yang kita cek adalah mesinnya. Nah, sudah seperti ini. Kita cek dulu. Pertama saya biasanya tulangan. Tulangan seperti ini kita cek tulangannya. Seperti ini masih las-lasan, ini masih rapih lekukannya. Terus ini masih orisinil. Ya walaupun ini ada bekas cat ya, tapi masih oke sih, nggak ada masalah. Terus kita cek lagi, masih oke, aman semuanya. Nah frontnya biasanya saya cek juga seperti ini. Dia kalau nggak rapi itu biasanya kelihatannya dari ini ya. Ini kan ada lubangnya ya, lubang peta sama bulat. Nah ini biasanya kalau udah nggak simetris berarti sudah ada bekas ketokan dari palu ya biasanya. Nah terus kita cek juga apronnya sampai ke sana, kita cek semua. Terus tiangnya ini, tiang tulangan ini itu dicek juga tingkat kerapihannya. Kalau udah cek sebelah sana, jangan lupa sebelah sini. Oke, dicek semuanya masih aman nggak, atau ada yang mencurigakan nggak. Terus biasanya setelah cek tulangan, biasanya saya langsung lari ke sini. Ini bautnya ya, seperti ini kelihatan ya. Ini udah pernah dibuka, tapi kita nggak tahu ini dibukanya tujuannya itu apa. Nah, tapi yang jelas bautnya sudah pernah dibuka. Kemudian kita lihat dari silen ini. Ini masih oke sih tulangan. Sebenarnya nggak ada masalah. Ini nggak ada bekas ketok-ketokan, masih aman semua. Seperti ini ada, ini terindikasi bukan bekas ketokan sih kayaknya. Kalau seperti ini, dia bisa bekas ketokan itu keriting ya. Cuman ini sompel-sompel gitu. Kalau dilihat dari sini aman sih, overall nggak ada masalah. Nah biasanya saya intip di bagian sini juga nih. Bagian dalaman sini kelihatan tuh biasanya ada tulangan tengah gitu ya. Tulangan tengahnya dicek juga, tulangan samping kiri kanannya. Biasanya kalau udah kelihatan nggak rapi tuh, dia kelihatan sih keriting gitu kan. Nah setelah dicek itu biasanya yang kemudian saya cek itu adalah radiator. Dibuka seperti ini. Oke. Nah lihat ya, ini ada korosinya, tapi tingkatnya masih aman ya. Dia nggak lapuk, dia cuman warna gitu aja. Ini karena pakai air biasa sih. Biasanya kalau udah pakai coolant, dia insya Allah aman sih. Ini bisa dikategorikan aman. Terus biasanya saya cabut stick oli. Nah cabut stick oli seperti ini, kita lihat olinya ini hitam seperti ini. Terus saya gini kan, biasanya saya rasain olinya itu oli kental, oli treatment STP, atau hanya dia pakai oli biasa. Kalau dia udah pakai oli kental atau oli STP gitu, jadi salah satu kecurigaan juga kenapa dia pakai oli yang kental. Nah setelah itu kita cek semua rembesan di bibir-bibir seperti ini. Ini kalau handnya udah pasti udah pernah dibuka, kelihatan bautnya udah pernah kena kunci ya. Jadi namanya mobil udah 2016 pastilah
Tapi yang kita perlu cek adalah rembesan-rembesan yang tidak bisa ditoleransi. Tapi ini overall kayaknya kering sih, aman. Nah, ini biasanya di dekat apanya ini, EGR-nya ini biasanya ada rembesan oli kalau kompresinya itu sudah bocor. Tapi ini masih kering, masih aman sih. Nah, biasanya kalau kompresi bocor itu malah sampai ke turbonya sini, dia mau basah. Tapi ini kayaknya masih aman sih. Nah, setelah kondisi seperti ini, biasanya saya full cek semua bodi dulu, kolongan semua seperti ini, kolong-kolong, terus ban sebelum mesin dihidupkan ya. Itu mesin dihidupkan tuh itu terakhir. Ini 2019 bannya, minggu ke-15 di tahun 2019. Ini saya biasanya cek semua sih, kolong-kolongan itu nggak perlu saya contohin semua ya, jadi saya kasih kisi-kisinya aja. Itu kolongan cek semua. Terus biasanya saya ngolong. Saya ngolong seperti ini, saya cek semua sasis. Kemudian ini biasanya simpang empatnya sering kena gitu ya. Jadi cara ngeceknya itu tinggal digoyang aja, bukan diputar ya, tapi digoyang. Nah, ini masih padat sih. Ini kategori simpang empatnya masih oke, aman. Di bawah nggak ada rembesan-rembesan oli, tetes-tetesan oli, masih aman semua. Nah, jadi kalau kalian ngecek unit seperti ini, kalian harus berani kotor juga. Nah, setelah semua eksteriornya itu selesai dicek, baknya semua ini seperti ini ya. Ini masih lengkap ya, tapi catnya biasalah gitu kan. Tapi ini jadi ciri khas juga sih. Baknya masih rapi. Di sini bisa kelihatan juga mobil itu diangkut muatan apa gitu ya, dipakai untuk ngangkut muatan apa. Tapi ini kayaknya untuk barang-barang perusahaan gitu aja sih, yang nggak terlalu berat, karena kondisi plastiknya ini masih bagus, masih mulus semua. Nah, ini kan pintu belakangnya pun masih simetris, nggak ada kangkangan yang berlebihan, masih aman semua. Nah, biasanya setelah cek itu semua, saya cek lagi bagian interior. Biasa pintu saya buka semua, anggaplah ya pintu dibuka semua. Nah, saya cek ini door trim seperti ini, saya cek semua panel-panel seperti ini, central lock. Terus ini jangan lupa cek ini di semua pintu, sisi pintu. Nah, ini kalau ini tulangan masih bagus ya semuanya, masih ada las-lasan pabriknya. Jadi mobil ini belum pernah guling ataupun kecelakaan yang dianggap fatal ya. Ini masih aman semua tulangan. Nah, biasa setelah semua dicek ya, panel-panel pintunya, keempat-empat pintu, biasanya saya cek langsung kayak ini, kayak joknya ini masih bagus, kelihatan bagus. Dalamnya interior, nah seperti ini, setir. Ini saya cek nih, seperti ini, kita buka aja, nggak apa-apa. Terus ini pedal persneling. Ini kebetulan kilometernya 150.000, dengan kondisi pedal persneling masih ada kulit jeruk tapi sudah mulai menipis. Nah, jadi kita anggap mobil ini kilometernya sesuai. Dilihat lagi dari pedal ini, pedal kopling, rem, dan gas. Ini masih kategori aman sih, aman, kilometernya bisa dianggap sesuai. Plafon jangan lupa diperhatikan seperti ini. Ini masih kategori oke untuk mobil-mobil operasional perusahaan. Ini termasuk mobilnya masih rapi seperti ini ya. Ini ada nguning tapi nggak ada masalah, tapi overall mobilnya masih rapi gitu. Nah, setelah semua dicek fungsi semuanya ini, baru kita bisa hidupkan mesin mobilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini kan kedengeran ya suara mesinnya seperti apa. Ini kita cek AC,
kita fullin aja. Oh, ini masih menggigil, dingin. Biasanya saya cek semua keluar nggak udara angin AC-nya ya. Saya cek semua, ini masih aman. Terus biasanya lampu semua, sein, lampu jauh, lampu hazard, semua dicek. Nanti keluar dicek aja, nggak apa-apa. Nah, ini masih padat, kopling diinjak masih enak, remnya masih oke. Nah, sekarang kita kembali ke mesin setelah dicek gitu ya semuanya. Biasanya nih kita buka dulu tutup olinya, kita cek ngobos atau enggak. Wah, aman kan, nggak ada ngobos sama sekali, kering, asap keluar tipis, bisa dikategorikan mobil ini bagus. Sekarang ini kita cek kebocoran kompresi atas aman, kompresi bawahnya coba aman juga, nggak ada asap keluar. Tapi kalau saya dengar mobil ini agak pincang sedikit, hanya sedikit aja. Mungkin minta purging atau apa gitu kan. Tapi ini overall oke. Nah, sekarang kita tutup. Oke, pintu semua ditutup masih enak, masih oke. Itu ada lampu indikator rem tangan, kita coba turunkan. Oke, lampunya hilang, kita cek normal semua. Safety belt coba saya lepas. Oke, nyala, colokkan kembali. Oke, mati dia. Nah, sekarang kita tes atrek dulu. Biasanya saya seperti itu, tapi agak disentak ya. Nah, gitu. Oke, masih oke sih. Nah, terus kita tes maju sedikit. Wow, tenaganya masih oke ya, seperti ini. Nah, untuk ngetes 4 WD nya kita tinggal luruskan. Nah, ngetes. Wow, oke, masih aman ya, nggak ada suara yang mengkhawatirkan, masih aman semuanya. Ini kita coba maju lagi. Oke, mantap. Ini berarti kondisi 4x4 nya itu masih bagus dan efektif. Nah, sebetulnya itu aja cara pengecekan tersingkat dari saya, yang hal-hal yang harus dicek dalam keadaan mobil double cabin 4x4, terus dia mesinnya diesel ya. Hal-hal seperti itulah yang harus dicek. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat dipahami dan memberikan banyak informasi juga untuk teman-teman. Dan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.